Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Cilikriwut, Gedung Kalteng Post Group 101 KPFM News and Entertainment. Hai pendengar setia KPFM, ya senang sekali di hari ini ketemu sama Rizky. Tapi di talk show kali ini Rizky nggak sendiri ya. Dan di studio udah hadir ibu dokter kita nih ya, yaitu siapa? Ayo tebak dulu ya pendengar setia ya. Oke, kita kenalan dulu nih sama Ibu Dokter Epi Simarmata, SPPKONK. Halo dok. Halo, selamat pagi Mbak Rizky. Selamat pagi teman-teman Radio KPFM. Saya Dokter Evi. Pagi ini saya dengan Mbak Rizky mencoba sharing, berbagi ilmu sedikit lah. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan ya Mbak ya. Betul. Nah di hari ini pendengar setia kita bakal ngebahas tentang kanker paru. Jadi ini juga atas kerjasama 101 KPFM dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Kota Palangkaraya. Jadi kita hari ini ngebahas tentang kanker paru ya. Nah kita langsung aja ya pendengar setia nanya-nanya tentang kanker paru ini, tapi terlebih dahulu kita pengen tahu nih kanker paru itu apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, makasih Mbak Rizky, pembukaannya itu benar-benar ya sangat ini sekali ya. Secara data memang kanker paru saat ini merupakan penyakit dengan angka kejadian dan angka kematian yang sangat tinggi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Itu menurut data Globokan yang terbaru 2024 itu kalau untuk laki-laki itu peringkat kelima, sedangkan perempuan itu peringkat ketiga. Berarti perempuan paling banyak dong ya dok? Iya, paling banyak rata-rata laki-laki. Oh laki-laki. Laki-laki. Kalau secara statistik ya, kalau laki-laki dan perempuannya tuh paling banyak itu laki-laki. Nah, sebenarnya kanker paru itu adalah penyakit kanker yang terjadi pada parenkim paru. Jadi pada parenkim parunya, pada dinding pada parunya seperti itu. Itu terjadi karena terjadinya proses mutasi genetik. Jadi normalnya sel itu kan dia akan berproliferasi itu udah ada hukum alamnya. Jadi misalnya dari 2 jadi 4 jadi 6 jadi 8 rapi teratur gitu kan. Nah tapi kadangkala tertentu ada faktor-faktor dari luar yang bisa mengacaukan keseimbangan itu. Misalnya seperti faktor radiasi, faktor polusi atau faktor asap rokok. Akhirnya tadinya 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 itu akhirnya kacau. Proliferasinya, pertumbuhan selnya bertambah tidak beraturan. Nah, dari bertambah tidak beraturan ini ada potensi sel-sel itu menjadi sel yang karsinogenik. Karsinogenik adalah sel yang mencetuskan terjadinya kanker. Itu. Oke, nah kan tentang kanker paru ini kan ada beberapa jenis ya, tapi secara umumnya tuh ada 2 jenis, yang karsinoma non sel kecil sama karsinoma sel kecil. Sel besar. Ya. KPK BSK dengan KPK SK kalau secara bahasa Indonesia. Jadi KPK BSK itu kanker paru, karsinoma bukan sel kecil. Sel kecil. Nah, itu ada jenisnya, ada adenokarsinoma, ada squamous, ada large cell karsinoma, ada lagi yang KPK BSK, KPK SK, kanker paru karsinoma sel kecil. Jadi secara umum ada 2 dan itu kita tahunya dari hasil biopsi. Biopsi hasil pemeriksaan yang diperiksa oleh dokter patologi anatomi. Jadi kalau saya sebagai dokter paru, saya mengambil sampelnya. Sampelnya bisa saya ambil dari manapun, terutama dari paru. Karena kan memang lokasinya di paru, kan di parenkim paru tadi di parunya. Itu saya ambil, nanti sampelnya saya kirim ke teman di patologi anatomi, dokter spesialis patologi anatomi. Beliau yang mungkin melakukan sediaan, mungkin jaringan yang tadi saya ambil dibuat setipis mungkin, difiksasi dengan cairan tertentu, biasanya mungkin bisa dengan formalin atau dengan alkohol. Nanti itu akan dilihat di mikroskop. Nah itu dari situ nanti dia akan melihat gambaran selnya, ini cenderung ke arah yang mana. Nah jadi gambaran sel itu yang lebih memahami secara detail itu adalah teman-teman dari patologi anatomi. Berarti dari situ kita akan mengetahui bahwa ini akan terindikasi ke kanker gitu kan? Oh ini sudah kanker paru, jenisnya ini. Oh jenisnya. Jadi ibaratnya seperti kita nih Mbak, seperti orang nih, kalau ketemu kan kenalan dulu kayak tadi kita kan kenalan dulu ya Mbak Rizky, Dokter Evi gitu. Supaya apa ya? Supaya kita tahu, oh iya teman ngobrol saya namanya Mbak Rizky, kayak gitu. Orangnya seperti ini, perempuan, pakai jilbab, baju warna putih, pekerjaannya di KPFM sudah sekian tahun. Jadi tahu gitu. Nah, yang untuk tahu itu adalah si dokter patologi anatomi tadi melalui sampel yang saya ambil. Nah, nanti setelah dia review semuanya,
keluarlah hasilnya. Oh iya nih benar nih, ternyata namanya si Mbak Rizky nih gitu. Dikirim baliklah ke kita. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui ya itu tadi kan karena ada 2 jenis ya dok ya, yang non sama yang sel kecil tadi ya. Iya betul. Oke, nah pendengar setia KBBM kayaknya menarik banget ya, apalagi ini penting banget untuk diketahui ya mengenai kanker paru ini karena paru-paru itu adalah buat kita bernapas juga kan. Kalau menyaring gitu ya dok ya, paru-paru ini menyaring. Kalau paru-paru kita itu rusak, kotor, itu pasti akan terindikasi macam-macam lah penyakit gitu ya. Iya, betul. Dan otomatis kadang ada juga orang yang karena paru-parunya bermasalah, susah bernapas dan segala macam gitu. Jadi nanti buat pendengar sih juga kalau pengen tanya-tanya lebih jauh lagi tentang kanker paru ini silakan. Kita juga ada live di TikTok juga, terus juga di IG atau juga di Facebooknya KPFM ya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya pendengar sih, kita break dulu untuk mendengarkan lagu yang satu ini. 101 KPFM News and Entertainment masih di talk soal kesehatan ya bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus dan ada narasumber kita Dr. Evi ya. Kita juga masih ngebahas tentang ini ya dok, kanker paru gitu. Betul. Nah ini kan kita pengen tahu nih ya apa sih yang menyebabkan seseorang itu terkena kanker paru dok? Seseorang terkena kanker paru itu berarti kita membicarakan mengenai faktor risiko. Faktor risiko itu namanya faktor risiko ya, berarti ada kemungkinan orang itu terkena. Bukan berarti kalau kita punya faktor risiko itu, wah gue pasti kena nih nanti nih. Enggak. Jadi faktor risiko itu ada 2, yang bisa diperbaharui sama yang tidak bisa diperbaharui. Nah, aku bahas dulu yang tidak bisa diperbaharui dulu nih Mbak Rizky. Yang nggak bisa diperbaharui itu ibaratnya ya sudah dari sananya, udah dikasih dari Tuhan yang begitu gitu. Yang pertama itu usia. Usia yang paling sering adalah usia lebih dari 45 tahun ke atas. Itu yang rentan banget gitu. Rentan banget, karena seiring dengan pertambahan usia, daya tahan tubuh menurun, aktivitas bertambah gitu kan, otomatis juga kita banyak terpajan dengan zat-zat kimia, iritan, polusi, itu stresnya juga tambah. Nah, proses terjadinya kanker paru itu bukan proses yang seminggu 2 minggu, tapi prosesnya itu kurang lebih sampai 10 tahunan. Jadi mungkin dalam 10 tahun ke depan, biasanya orang-orang usia 55 tahun atau 60 tahun, itu sering kita temukan terjadi kanker paru. Mungkin dia datang pada usia itu hanya keluhan batuk-batuk biasa, tapi setelah kita akan pemeriksaan lebih lanjut, wah ternyata dia ada kecurigaan karena kanker paru. Kita gali lebih dalam, ternyata dia dulunya mungkin ada perokok pada saat usia-usia masih muda, seperti itu. Nah, makanya kenapa akhirnya dari Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, itu menyatakan bahwa usia lebih dari 45 tahun, itu resiko untuk terjadi kanker paru ke depannya. Karena itu tadi proses terjadinya kanker itu selama 10 tahun. Sementara pasien kanker paru di Indonesia rata-rata 55 tahun, jadi dikurangin tuh 55, kurangi 10, jadi ya usia 45 tahun itulah kita harus warning, hati-hati. Nah mungkin karena itu juga dok, faktor itu yang, karena kita ketahuannya baru 10 tahun, masih lama katanya. Ya, karena terkadang kan kanker paru ini kan gejalanya sama seperti penyakit paru yang lain. Jadi mungkin batuk, rasa nggak enak gitu ya. Mungkin kita menganggap, oh mungkin batuk-batuk biasa nih, makan obat nggak ada masalah gitu. Jadi awareness kita, kepedulian kita tuh kurang gitu kan. Beda seperti kalau pada perempuan kanker payudara, mungkin dia pas lagi mandi gitu kan, kok ada benjolan ya. Nah, ada beda kelihatan. Ada yang beda gitu. Ada yang beda. Kalau paru kan benjolannya di dalam, nggak muncul keluar. Hanya paling gejalanya pun tidak ada yang terlalu khas gitu kan. Nah, jadi kita tidak terlalu ini. Terus yang kedua adalah jenis kelamin yang tidak bisa diperbarui. Jenis kelamin yang paling banyak rata-rata di penelitian termasuk di Indonesia itu laki-laki. Kenapa sih laki-laki? Satu, laki-laki memang lebih cenderung terpajan faktor risiko. Jadi laki-laki kan yang memang lebih sering keluar rumah ya, mungkin pekerjaan, terus sering terpajan debu, asap, segala macam. Jadi beresiko dibandingkan perempuan. Ketiga, riwayat dalam keluarga. Yang mungkin ada dalam keluarga yang pernah keluar satu garis keturunan ya. Berarti gen gitu kah dok? Iya, genetik. Mungkin ada yang pernah terdiagnosa atau diobati sebagai kanker apapun. Nggak mesti kanker paru. Itu ada faktor resiko, artinya berarti mempunyai ada genetik di dalam tubuhnya, kemungkinan bisa terjadi suatu kanker paru. Atau mungkin pasiennya dulu pernah terdiagnosis sebagai kecurigaan ke arah tumor paru, tapi tidak ditindaklanjuti nih sama pasiennya karena dia merasa masih baik-baik aja, tidak ada keluhan. Nah, itu tidak dapat diperbaharui. Nah, faktor yang dapat diperbaharui adalah satu, merokok. Perokok ini, baik perokok aktif maupun perokok pasif, sama beresikonya untuk terjadi kanker paru. Jadi bukan hanya perokok aktif aja, yang pasif kena-kena, enggak. Justru hampir kebanyakan perokok pasif juga ada yang kita temukan kena kanker paru. Nah terus apakah rokok ini hanya rokok yang dibakar saja yang bisa menjadi sebagai kanker paru? Tidak. Semua rokok itu
bisa mencetus kanker paru. Baik rokok yang bakar, linting maupun nge-vape yang anak muda zaman sekarang, sisa, apalagi itu elektrik gitu kan. Nah, itu tetap. Kenapa seperti itu? Yang di dalam komponen rokok itu bukan hanya komponen pembakaran, ya. Pembakaran itu kan bisa membuat iritasi di saluran nafas dan parunya. Tapi komponen yang lain adalah zat nikotinnya. Terus yang ketiga bahan-bahan kimia yang lain. Seperti kita ketahui, seperti di vape, di elektrik, seperti itu biasa dicampur dengan zat-zat pewangi. Rasa, ada rasa strawberry katanya. Ya, itu sesuatu hal yang lazimnya tidak menyentuh paru kita. Itu akan mengiritasi, merusak lapisan di paru. Jadinya itu nantilah akan terjadi proliferasi sel yang tadi saya bilang, pertumbuhan sel yang tidak terkontrol, lama-lama 10 tahun kemudian mungkin bisa pas diperiksa, loh ada ke arah kanker paru nih, seperti itu. Yang ketiga, mungkin dulu ada riwayat penyakit paru kronik. Ya, misalnya yang paling banyak di Indonesia kan TBC. TBC ya. Ya, TBC-nya baik yang sembuh maupun yang tidak diobati dengan baik. Itu tetap berisiko karena ya paru ini kan dari sananya sudah dikasih Tuhan dalam kondisi yang mulus, bagus seperti itu kan. Bersih. Nah, ketika dia terpajan sesuatu, gejalanya mungkin hilang, keluhannya mungkin hilang, tapi bekasnya ada. Jadi pada pasien TB ini, meskipun dia sembuh TB nih, dok, saya sudah sembuh TB, iya, sembuh iya, tapi bekas itu masih ada. Bekas itulah yang mengganggu sistem di paru kita, mengganggu posisi sel-sel di dalam tubuh itu. Akhirnya mereka akan berkembang tidak beraturan. Terus yang keempat, faktor pekerjaan. Pekerjaan seperti apa? Pekerjaan yang rentan terhadap iritasi dan zat kimia atau rentan terhadap asap polusi. Misalnya orang-orang yang kerja di tambang, di tempat kita kan banyak nih tambangnya, tambang batu bara, tambang emas, debunya, terus habis itu partikel-partikelnya itu kan, tambangan kayu kan. Kalau orang-orang yang di lapangan jarang ya pakai masker seperti itu kan. Nah, itu akan pasti akan beresiko. Sementara dia bekerja di situ kan bukan hanya sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Mungkin karena ini dok, kan udah COVID kan udah lewatnya, udah gak pakai masker lagi. Iya, ditambah dulu-dulu juga kan yang tidak ada edukasi kita untuk memakai masker di tempat yang kerja. Dan mungkin di tempat kerjanya juga tidak disediakan masker yang adekuat. Atau APD kah gitu ya. APD, atau mungkin dari orangnya sendiri merasa tidak nyaman. Karena tidak, ya pada saat kita bekerja gitu pakai masker rasa kok kayak agak sesak, seperti itu kan bisa saja. Karena nggak terbiasa tadi. Tidak terbiasa tadi, kayak gitu. Nah, terus habis itu tambang kayu, batu bara, asbes, terus habis itu orang-orang yang tukang, yang kontak, yang tadi seperti bangunan, partikel-partikel, ya pasir, debu, kerikil, semen. Nah itu seperti itu, sama orang-orang yang biasa buka tutup ladang bakar hutan. Oh iya. Nah itu kan musim kita tuh musim asap. Nah itu kena lagi tuh ke kita, asap lagi. Nah masuk lagi ke situ. Jadi selain rokok, asapnya juga rasa pembakaran hutan ini intinya adalah polusi. Ya, polusi itu yang di luar ruangan, itu bisa asap-asap sekitar kita kan nggak ada pabrik ya. Nah yang paling sering terjadi itu kalau polusi di dalam rumah biasanya itu mungkin ya kalau sekarang sih mungkin sudah agak kurang. Orang-orang yang pakai masak dengan kayu bakar. Oh iya. Nah itu tetap ada juga tetap ada juga yang mungkin beberapa perkampungan gitu. Kalau kayak kita di kota besar kan sudah jarang nemuin, tapi tetap ada. Terus habis itu yang selain itu adalah yang saya pakai ini dok, obat nyamuk bakar. Nah seperti itu. Nah terus habis itu adalah kalau orang-orang yang tinggal di lingkungan rumahnya yang padat penduduk, yang kurang bersih atau dekat dengan tempat pembuangan sampah umum, padat pinggir jalan raya besar. Kalau di kita ini masih jalan rayanya masih terkontrol ya. Dan juga masih dikelilingi hutan dok. Kalau kayak di kota besar itu kan jalan rayanya yang mobil, motor lalu lalang dengan knalpotnya yang nggak tahu kapan dibersihkan. Nah itu beresiko. Nah kira-kira seperti itu. Jadi itulah yang bisa mengindikasi seseorang itu terkena kanker paru tadi. Berarti dari segi aktivitas kita sehari-hari ini ya dok ya, itu yang bisa memicu kita bisa terkena kanker paru. Kalau kita nggak misalkan menjaga kebersihan tadi ya, menghindari yang namanya polusi. Dan satu lagi tadi mungkin juga kita mulai membiasakan untuk menggunakan masker gitu. Dan ya jangan merokok. Dan jangan merokok. Nah, jangan memulai untuk merokok karena beberapa orang akan berpikir tapi saya sudah berhenti merokok dok, tetap tidak bisa. Karena ketika berhenti merokok, proses di dalam itu akan terus berlanjut. Kita tidak bisa mengontrol, saya sudah berhenti merokok nih, Sel, kamu kembali lagi ke normal ya, kayak tidak akan bisa.
Tetap ada jejaknya gitu ya. Tetap aja, sudah terlanjur kita menyalakan tombol on, tidak ada tombol off di tubuh Jadi kita. jalan terus dia, Jalan walaupun terus dia. ibaratkan itu listrik itu mati gitu ya, tapi di perangkat ini dia masih on posisinya. Tetap aliran listrik tutup jalan. Tapi kalau ada kena petir itu kan pasti kena tuh. Iya, kerusakan, perbaikan itu akan tetap jalan Nah, terus. mungkin seperti itu pendengar setia ya, secara mungkin membayangkannya kalau misalkan pendengar itu udah berhenti merokok, tapi kan dulunya pernah merokok gitu dok. Iya. Nah, jadi ini otomatis juga dia bisa akan terindikasi karena kanker paru juga nih. Terus juga nih, dok, apa sih yang terjadi jika seseorang itu mengalami atau mengidap kanker paru tadi? Ini dia udah didiagnosis nih dia bahwa dia terkena kanker paru. Tuh, apa sih yang terjadi nanti terhadap orang itu? Jadi maksudnya ini dia sudah ketahuan kanker paru, jenisnya apa? Seperti kan tadi kan ada KPK BSK sama KPK SK. Iya, betul. Nah, kalau sudah ketahuan, nanti kita resume tuh dari apa yang kita periksa, maupun pemeriksaan fisik dari foto ronsen, CT scan-nya, sama hasil PA-nya, hasil bronkoskopinya, itu kita resume semua. Nanti ketahuan lah, ada istilahnya dalam kanker itu staging atau stadium lah orang biasa bilang. Untuk mengetahui dia stadium awal kah atau udah parah gitu ya. Nah, nanti setelah ketahuan itu di stagingnya berapa, kita masuk ke pengobatan. Kalau ketahuannya di staging awal 1 sampai 2B, nah itu kita masih bisa pembedahan, dibedah dulu, baru nanti kita evaluasi, baru kalau yang perlu di kemo kita kemoterapi. Tapi kalau sudah di stadium lanjut, itu biasanya adalah kemoterapi. Gitu. Jadi nanti itu kita akan lihat kalau sudah ketahuan ini kanker paru, nah kita pasti akan tanya jenisnya apa. Setelah ketahuan jenisnya, stagingnya apa. Gitu. Nanti dari staging, baru kita bicara tentang pengobatan. Gitu. Oke, pendengar setia KPPM ya. Tadi kita udah ngebahas tentang apa yang menyebabkan seorang itu terkena kanker paru. Tapi tetap pada intinya polusi tadi ya dok ya. Polusi udara, asap, rokok. Jadi kalau untuk rokok ini apakah dia biang utamanya itu untuk kanker paru ini dok? Ya, rokok itu merupakan faktor risiko yang utama pada pasien tinggi pada pasien kanker paru. Oke. Mungkin kalau antara laki-laki dan wanita nih atau perempuan nih, kan mereka nih sama-sama merokok, itu yang lebih kena cepat ketahuan terindikasi kanker paru ini laki-laki sama perempuan ini yang mana dok? Biasanya sih lebih banyak laki-laki. Karena perempuan itu mungkin kalau dia bergejala terkadang ada rasa malu untuk ke rumah sakit atau terkadang rasa malu juga untuk mengakui bahwa dia perokok juga seperti itu. Jadi dia akan ya mungkin cari cara lain, pengobatan alternatif yang lain dulu seperti itu. Gitu. Yang pasti intinya pendengar setia hindari merokok ya, diusahain banget gitu ya. Nah walaupun jangan merokok, walaupun mungkin saya nggak ngerokok, tapi lihat dulu sekitar kita itu, udaranya segar atau nggak, bersih nggak gitu ya, atau mungkin dari lingkungan rumah kah, dari pemukiman juga. Ya mungkin kalau nggak dari kita sendiri siapa lagi gitu ya dok ya, untuk bisa menjaga kita tuh supaya jangan sampai terkena kanker paru. Dan satu lagi tadi juga dijelaskan oleh dokter ya, dari keluarga keturunan dari gen ya. Kalau di keluarga itu dia ada riwayat keluarga, maksudnya ada terkena kanker, entah itu kanker darah kanker payudara, tapi dia bisa terkena ini juga ada risikonya. Risiko terkena kanker paru. Baik, pendengar saya, nanti kita lanjutkan lagi ya, masih ngebahas tentang kanker paru nih bersama Dokter Epi ya, dari Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus. Yang kemana-mana kita dengerin dulu nih lagu yang satu ini ya. 101 KPPM News and Entertainment, masih di Talk Soal Kesehatan bareng Dokter Epi dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus ya. Kita juga masih ngebahas ini ya dok, tentang kanker paru. Tadi udah dijelaskan nih pendengar setia ya, mengenai kanker paru itu apa sih ya, terus juga jenis-jenisnya tentang secara umum ya tentang kanker paru. Jadi tadi ada karsinoma non sel kecil dan juga yang kecil, sel kecil maksudnya. Terus juga tadi juga udah dijelasin apa yang menyebabkan seseorang tuh terkena kanker paru. Ya itu tadi karena faktor gen juga bisa. Maksudnya pernah mengidap kanker, entah itu kanker payudara, kanker sel darah putih ya, apa sih, leukemia gitu ya. Atau pokoknya pernah terkena kanker lah gitu, itu bisa terindikasi juga terkena kanker paru. Terus juga tadi juga udah dijelasin apa sih yang terjadi jika seseorang mengalami atau mengidap kanker paru. Tadi juga udah dijelasin ya sama Dokter Epi. Nah sekarang kita mau tanya lagi nih ke Dokter Epi ya mengenai kanker paru ini dia akan menyerang organ apa saja dok? Kalau misalkan dia udah ada nih di dalam tubuh kita, jadi organ-organ apa aja yang ada di tubuh kita yang diserang oleh kanker paru ini? Oke. Jadi sel kanker ini kan tadi dia tumbuh banyak, semakin banyak, akhirnya dia akan mengikuti aliran darah dan kelenjar getah bening. Nah dia akan nemplok, istilahnya nemplok ya, nemplok nanti dia berkembang lagi di situ di tempat yang dia suka, dia rasa ini memang sesuai untuk lingkungan dia hidup. Nah di beberapa penelitian itu kanker paru itu kebanyakan itu nanti akan menyebar, itu kita bilang sebagai metastasis atau anak sebar, pertama ke
paru sebelahnya. Paru kita kan ada 2. Iya, ada Jadi 2. mungkin ya bisa saja dari masalahnya kanker parunya di kanan, di kiri juga ada gitu Ya, kan. kan ada cadangan tuh dok, jadi orang masih Nah, terus yang itu bisa. Terus yang kedua juga di leher. Iya. Jadi mungkin terkadang ada kanker paru dengan benjolan di sini seperti itu bisa. Atau yang ketiga adalah di kantong paru. Jadi paru ini ada pelindungnya, kantong paru namanya pleura. Dia akan menyusup ke situ, akhirnya dia akan membuat ada cairan di dalam kantong paru ini, di dalam pleura ini. Jadi mungkin sering kita dengar ada kalau orang awam bilang ada cairan di parunya, seperti itu juga salah satunya. Terus bisa menyebar keluar dari paru. Paling sering tempat yang dia tuju adalah ginjal yang bagian atasnya, suprarenal. Yang terdekat gitu ya dok? Iya, suprarenal kalau bahasa anatominya. Terus habis itu ke hati, hepar. Nah, kalau yang ini lagi ke belakang, dia adalah ke tulang belakang. Tulang belakang. Oh, itu juga ya, bisa merembet juga gitu. Karena dia termasuk anak sebar tadi gitu. Iya, seperti itu. Karena itu tadi sel itu kan selnya ini tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita perintah. Tetap hidup tetap hidup gitu. Kemana-mana. Kelayapan gitu ya. Iya, kelayapan. Semakin kita tidak obatin ya dia semakin senang. Senang bisa kemana-mana gitu. Gitu ya. Terakhir ujung-ujungnya kalau dia sudah berhasil nyampe ke otak, itulah mungkin yang terkadang ada yang sampai akhirnya sudah dengan penurunan kesadaran seperti itu, atau mungkin ada datang dengan keluhan kejang seperti itu. Apa juga itu termasuk juga kayak semacam stroke gitu dok? Beda ya? Beda lagi. Kalau stroke itu kan memang masalah utamanya memang di kepala, di bagian otak. Kepalanya di otaknya gitu. Tapi kan kalau ini akibat dari sel kankernya yang menyebar sampai ke otak. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya pendengar setia, kanker paru ini juga bisa menyerang beberapa organ. Ya nggak cuma paru aja gitu ya yang dihajarnya gitu pendengar setia ya, tapi juga yang bestinya paru tadi ya kayak paru sebelahnya, sebelah gitu, leher, pokoknya dekat-dekat gitu. Jadi ibaratnya ya anak sebar lah seperti itu. Jadi induknya di paru, tapi induknya ini menitipkan anaknya kemana-mana. Makanya kita bilang anak sebar. Iya, karena tadi ada sel itu tadi ya. Iya, sel kankernya itu kan nggak bisa diam gitu, jadi dia kemana-mana. Jadi mungkin kalau pendengar saya mikir aja dari sekarang ya, daripada nanti berhentinya ya untuk yang penyebab dari kanker ini kan salah satunya tadi karena asap rokok dan merokok, polusi juga. Mana yang bisa diperbarui, ya diperbarui. Terus juga lalu bagaimana nih dok gejala kanker paru itu agar dapat diketahui? Misalkan mungkin ini belum misalnya diperiksa secara laboratorium, tapi dari segi apa sih, dari perawakan itu bisa nggak kita mengetahui kalau orang ini bisa terkena kanker paru gitu? Kalau dari perawakan sih tidak bisa kita, ini pasti kanker paru nih. Maksudnya batuk-batuk gitu nah dok? Ya, jadi kalau kecurigaan mungkin ada. Oh iya. Jadi untuk kita tahu apakah ini nanti akan jadi kanker paru atau tidak, nah biasanya kita lihat dulu apakah ini bergejala atau tidak. Kalau dia tidak bergejala, nah kita tanya lagi apakah dia memiliki faktor risiko atau tidak. Karena banyak orang-orang yang tidak bergejala nih datang, mungkin dia MCU atau mungkin ya pemeriksaan biasa gitu kan, ternyata ditemukan ada gambaran benjolan kecil yang dicurigai seperti tumor paru seperti itu. Nah itu kita telusur lagi ada tidak faktor risikonya. Bisa saja dia tidak bergejala sekarang, tapi dia sudah memiliki faktor risiko. Jadi kita punya kuesioner di rumah sakit itu, ada kuesioner. Kalau dia faktor risikonya semakin tinggi, nah itu berarti kecurigaan kita juga semakin tinggi seperti itu. Jadi dari yang tadi saya katakan ada faktor risiko tidak diperbarui sama diperbarui itu kita tanya dan kita beri scoring. Kalau dia risikonya ringan, berarti skornya kurang dari 11. Kalau dia resikonya sedang 12 sampai 16. Tapi kalau dia resikonya berat itu 17 ke atas, bisa sampai 17 sampai 30 range-nya itu. Nah, itu. Nah, terus kalau yang dia bergejala, kalau penyakit paru ini gejalanya semuanya hampir sama, semua penyakit paru. Ini adalah ada gejala respirasi, gejala pernafasan dan gejala sistemik atau gejala organ yang terkena anak sebar seperti itu. Jadi kalau gejala respirasi, karena ini prosesnya lama, yang tadi bisa sampai 10 tahun, mungkin biasanya paling sering dirasakan oleh pasien adalah batuk bisa berdahak ataupun batuk dengan mengeluarkan darah, atau ada riwayat batuk dahak atau batuk darah yang lama lebih dari 2 minggu. Lalu mungkin ada sesak napas hebat, atau ada nyeri dada, atau mungkin dia ngerasa mukanya terasa bengkak, lengannya terasa kok agak besar, lengan yang kanan seperti itu. Nah, terus habis itu gejala yang lain yang bukan pernafasan atau gejala sistemik biasanya diikuti dengan berat badan yang dirasa makin menurun. Yang menurun itu artinya kita membayangkan itu dalam 6 bulan itu dia turun lebih dari 10%. Jadi misalnya kita berat badannya 45 kilo nih. Menyusutnya 10%. Iya, menyusutnya 10%. Jadi itu untuk 6 bulan gitu dok? Iya, jadi kan kita tanya nih, berat sekarang pasien datang ke kita beratnya misalnya 38 kilo. 38 kilo. Nah, ini berat
38 kilo ini apa dulu-dulunya memang beratnya memang segitu Iya, kan? Memang ada orang standar seperti itu juga segitu. gitu. Oh enggak dok, dulu berat saya tuh jauh dari ini. Nah dulu tuh berapa yang paling tinggi? Seperti itu. Biasanya saya selalu tanya di situ. Paling tinggi mungkin sekitar ya 45, 46 nyampe. Nah itu kapan? Kira-kira ada nggak 3 bulan, 6 bulan yang lalu? Seperti itu. Nah itu kita bisa berpikir, oh ini kok kenapa ya berat badannya menurun gitu. Padahal mungkin dia makan minumnya ya nggak terlalu turun, mungkin masih baik atau mungkin ada penurunan sedikit, tapi dia tidak ada diare yang hebat gitu kan. Kita satu penurunan berat badan. Terus habis itu yang kedua ya tadi tangannya terbengkak Yang seperti sebelah itu. kanan. Yang sebelah kanan itu biasanya kayak gitu. Nah, terus ada gejala ke arah organ yang terkena metastasisnya. Misalnya mungkin ya kalau di sini dia merasa kok tiba-tiba ada benjolan di sini, atau mungkin kalau misalnya tulang belakang, dia sering merasa nyeri-nyeri tulang belakangnya, atau mungkin ada penjalaran ke otak, bisa saja dia sering merasa sakit-sakit kepala yang sangat hebat seperti itu. Gitu. Oke, jadi itulah pendengarnya ya, gejala-gejala yang mungkin dirasakan seseorang itu bisa terindikasi ke kanker paru. Mungkin ini karena dia belum periksa ke rumah sakit atau ke dokter gitu ya, tapi dia udah ngerasain hal-hal seperti itu, maka mungkin ya harus segera gitu ya dok ya, untuk diperiksakan lebih lanjut lagi, jadi biar tahu bagaimana pengobatannya, terus juga nanti apa sih kalau misalkan masih baik-baik aja, tapi tetap juga dilakukan pencegahannya dok. Ya, betul. Karena mencegah itu lebih baik. Mencegah itu lebih baik. Nah, lalu tadi kan udah diketahui nih dok gejala-gejalanya nih, lalu bagaimana untuk pengobatannya sendiri dok untuk kanker paru ini? Pengobatannya tadi tergantung jenisnya apa, jenis kankernya apa, terus kedua stagingnya atau stadiumnya apa. Nah, terus habis itu yang ketiga adalah kondisi pasiennya pada saat mau memulai pengobatan. Jadi pengobatan di kanker paru itu namanya multimodality terapi, terapi yang banyak banyak dan berkesinambungan, saling keterkaitan. Satu bisa pembedahan, terus habis itu yang kedua bisa radioterapi. Yang ketiga bisa kemoterapi. Yang keempat ada lagi yang terbaru sekarang adalah imunoterapi. Nah, jadi kalau misalnya pembedahan itu biasa kita lakukan di stadium yang awal. Seperti itu. Radioterapi mungkin pada saat dia datang itu ada kanker paru dengan penyulit. Misalnya sesak nafas hebat, nyeri yang hebat seperti itu, atau penurunan kesadaran, mungkin nyata di kepala. Nah itu bisa kita lakukan radioterapi seperti itu. Terus habis itu yang ketiga adalah kemoterapi seperti itu. Kalau untuk waktu atau jangka waktu untuk pengobatannya sendiri nih dok, itu berapa lama memakan waktu? Misalkan kayak nih baru stadium awal nih, itu biasanya berapa lama untuk pengobatannya? Kalau stadium awal kan biasanya dibedah. Selesai dibedah, nanti kita evaluasi 1 bulan kemudian, pasca bedahnya bagaimana, nanti dia akan evaluasi berkala per 6 bulan selama 2 tahun. Berarti selama masa pemulihan gitu ya? Iya, tapi kalau misalnya dia sudah masuk kemoterapi, nah kemoterapi itu biasanya 6 siklus. 6 siklus itu artinya 6 kali. 1 kali itu hitungannya 3 minggu. 3 minggu. Nah itu kalau kemoterapi lewat pembuluh darah 3 minggu. Kalau dia kemoterapi tablet, dia makan obat sendiri setiap hari, kayak biasa kita makan obat biasa gitu. Nah nanti setiap bulan nanti dia ke rumah sakit ngambil obatnya. Nah itu nanti kita evaluasi per 3 siklus. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 3-4 bulanan kita evaluasi dan CT scan, kita lihat kemajuannya bagaimana, apakah dia perbaikan atau stabil atau justru perburukan seperti itu ya. Nah kalau yang untuk radioterapi kita bedakan lagi, radioterapinya itu apakah untuk yang emergensi atau radioterapi untuk pengobatan. Jadi ada radioterapi yang emergensi itu misalnya pasiennya dengan kanker paru datang dengan sesak napas hebat, ternyata pas kita lihat ada sumbatan saluran napas di saluran napas besarnya, makanya dia nafasnya jadi tidak maksimal. Nah itu bisa di radioterapi, atau mungkin dia datang dengan nyeri yang sangat hebat, itu bisa kita radioterapi. Misalnya nyerinya sudah dikasih obat segala macam tidak respon juga, nah, itu bisa dilakukan radioterapi. Atau dengan pasien dengan sindrom vena cava superior, jadi yang lengan kanannya bengkak sama mukanya bengkak semua, itu kan nanti dia jadi sesak napas hebat, itu kita lakukan radioterapi emergensi. Nah itu biasanya mungkin sekitar 2-5 kali hanya untuk mengurangi gejala hebatnya ini. Nah nanti setelah dia stabil, radioterapinya di stop, masuk ke kemoterapi. Tapi kalau radioterapi paliatif artinya adalah mungkin pasien sudah di kemoterapi, terus kita evaluasi, kok sel kankernya masih belum respon ya, belum respon baik seperti itu, masih besar gitu kan, coba kita kasih radioterapi dulu deh. Jadi untuk terapi bantuan paliatif kan, nah itu dengan harapan dengan ditambahin radioterapi itu sel kankernya bisa jadi mengecil, jadi mengurangi, jadi pasien nanti bisa melanjutkan kemonya lagi. Kalau untuk radioterapi paliatif itu ya nanti tergantung dokter radiasinya, dia nanti akan memperkirakan kira-kira perlu berapa kali diradiasi pasien ini. Seperti itu. Kalau di Dori saat ini semua tindakan itu sebenarnya sudah bisa kecuali yang radiasi. Kalau radiasi itu kita
sudah ada gedungnya, sudah ada dokternya, cuma alat dan mungkin prasarana seperti listriknya dan segala macamnya itu yang belum memadai. masih diproses. Jadi kalau ketika pasien perlu radiasi, ya mau tidak mau kita rujuk ke Banjar atau berarti ke Banjarmasin yang terdekat gitu ya? Terdekat, kalau kondisi pasiennya memungkinkan. Nah, kendala kita sih masih di situ gitu. Tapi kalau untuk kayak pembedahan, kemoterapi segala macam, kita sudah bisa. Seperti itu. Nah, itu tadi ya pendengar setia KBBM semua ya. ditanggung BPJS. BPJS, jadi udah tercover dari BPJS. Iya, sekarang ada pasien yang takut, aduh nanti bayarnya gimana, pengobatannya bagaimana. Apalagi itu kan harus pengobatannya lama ya. Kalau kemoterapi aja 6 kali, 1 kali per 3 minggu. Oke, ini mungkin pertanyaan yang di luar ini ya dok. Ya, berarti dari segi psikologisnya gitu ya dalam untuk menghadapi pasien seperti ini seperti apa dok? Psikologis dari pasiennya karena terlalu lama pengobatan ini kan kadang ada pasiennya jadi kayak ada rasa ingin nyerah atau apalah gitu ya. Ya, disinilah pentingnya peran keluarga sebenarnya. Saya keluarga dan petugas kesehatan, tapi yang paling utama adalah keluarga. Keluarga, iya betul. Ya, kita sudah tahu misalnya kanker paru ini kan memang prognosisnya jelek. Jadi angka tahan hidupnya rendah. Kenapa angka tahan hidupnya rendah? Ya karena juga kebanyakan kasus ditemukan dalam kondisi yang sudah jelek gitu kan. Udah hancur banget gitu. Sudah hancur banget gitu. Beda dengan tadi kanker payudara, di awal dilihat ada benjolan, ya udah masih bisa dilakukan segala macam. Nah, keluarga di sini ya sebagai menguatkan, mungkin dari segi rohani atau misalnya dibuat senang lah pasien ini. Dimotivasi, dikontrol makanannya. Jangan membuat sesuatu hal yang pasien ini semakin terbebani gitu. Karena itu mempengaruhi dari segi sel juga gitu ya. Ya, maksudnya dan pasien juga disemangatin ya. Mumpung masih ada obatnya. Jadi kalau saya sih selalu mengatakan ke pasien, ya sekarang tuh nggak usah disesali bahwa bapak kena kanker paru gitu kan. Udah ya mungkin gitu ya mungkin ini dari Tuhan memang sudah jalannya begini. Kan setiap orang tuh jalan hidupnya beda-beda. Ada yang dapat ini, ada yang nggak dapat gitu kan. Yang mungkin bapak dapat kanker paru, tapi bersyukurnya kanker parunya ini kan sudah ketahuan jenisnya. Sudah ketahuan jenisnya, ada obatnya. Obatnya juga bapak nggak perlu bayar gitu, jadi bisa tinggal datang ke rumah sakit atau ngambil obat, udah tinggal itu dijalanin. Dan di sini juga ada dokter, ada petugas kesehatan yang mengerti. Jadi kalaupun nanti misalnya ada penyulit atau segala macam, bapak bisa menghubungi. Kita selalu mengatakan seperti itu. Jadi jangan dibiarkan sendiri seperti itu. Oke, pendengar setia KBBM, menarik banget ya tadi kita ngebahas mengenai kanker paru. Tadi udah dari segi pengobatan. Nah, kalau untuk pencegahannya nih dok, ini yang mumpung yang mereka yang belum kena nih ya, apa nih yang harus kita lakukan supaya kita tuh nggak terkena kanker paru ini? Pencegahan itu ada tujuannya, itu adalah untuk menurunkan angka kematian. Jadi pencegahan yang kita lakukan adalah hidup sehat. Harta kita itu cuma badan kita gitu loh, bukan yang lain itu hanya sampingan seperti itu kan. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menjaga badan ini tetap sehat? Satu, tadi kita sudah tahu ada faktor risiko yang tidak dapat diperbarui, misalnya usia, jenis kelamin atau genetik. Kalau memang kita merasa bahwa di keluarga kita mungkin ada turunan seperti itu kan, atau beresiko, nah itu bisa kita kontrol ke dokter dulu untuk dilakukan deteksi dini. Kita lihat, nanti akan dievaluasi apakah berisiko apa tidak. Itu nanti akan dilihat dari hasil low dose CT scan-nya seperti itu. Yang kedua adalah hidup sehat yang bisa kita terapkan, olahraga ini kadang malas, olahraga ringan gitu kan. Tapi jangan olahraga di tengah kumpulan asap. sama aja bohong, mencari penyakit. Olahraganya di taman nih dok, jogging, tapi ternyata di situ ada yang merokok. Kayaknya di Kota Palangkaraya ini harus benar-benar dibikin taman yang bebas asap dan bebas rokok tadi ya. Yang pasti itu jauh dari mobilitas kendaraan gitu. Ya memang usahanya untuk jogging track aja ya. Nah betul, maunya seperti itu sih. Terus yang ketiga yaitu jangan memulai dengan yang namanya rokok. Terus yang keempat, makanan, nutrisi yang sehat. Yang mungkin hindari makanan-makanan cepat saji, makanan bakar-bakar, itu resiko untuk menjadi karsinogenik. Yang menyebabkan kanker tadi. Terus yang kelima, kalau memang kita bekerja atau tinggal di tempat yang berisiko kanker, mungkin bisa kita pakai masker pada saat bekerja seperti itu. Maskernya yang adekuat gitu, dan mungkin kalau misalnya kita rasa sudah tidak nyaman dengan masker yang kita pakai, bisa kita ganti. Dan kalau bisa sebenarnya sih di tempat kerja, kalau bisa sih sebaiknya mungkin tempat kerjanya mengadakan MCU berkala, mungkin per 6 bulan atau per 1 tahun untuk pegawainya seperti itu. Jadi bisa terevaluasi seperti itu kan. Jadi intinya tuh pendengar setia ya, yang penting adalah mengatur pola hidupnya itu seperti apa. Jadi nggak cuma dari segi tadi
makanannya tercukupi dalam bentuk gizinya. Kan sekarang tuh ya faktornya karena semua serba cepat kan, instan. Tinggal scroll di handphone udah bisa makan. Langsung datang gitu kan. Kalau saya jujur aja dok, saya jarang makan di luar ya karena saya lebih masak makanan itu di rumah karena saya bisa ngatur takarannya berapa, garamnya, gulanya berapa. Itu sebenarnya pendengar sih yang lebih penting itu kalau buat kita menjaga kesehatan dari segi makanan gitu ya. Betul. Karena kalau kita beli makanan di luar kita nggak tahu sih kadar apa sih garam dan permicinannya ya. Yang penting itu jangan malas lah untuk melakukan olahraga juga ya dan melakukan hal-hal yang lain. Pokoknya hal-hal yang sehat lah. Betul. Yang membuat tubuh kita ini tetap sehat. Karena kata orang sakit itu mahal, enggak, sehat itu yang mahal. Mahal itu ya itu tadi kita harus benar-benar menjaga diri kita. Karena kalau udah sakit ya siapa lagi yang yang harus menjaga untuk buat kita harus berobat gitu kan kalau bukan dari kemauan diri sendiri. Betul. Sama hal juga tadi dalam pencegahan juga kalau nggak ada kemauan dari diri sendiri ya dok ya terus siapa lagi gitu. Ya. Nanti kalau kita udah sakit keluarga kita juga akan ikutan sakit. Iya repot juga kan itu. Jadi siapa lagi kalau bukan diri kita. Betul, yang perhatikan. Jadi mindset lah gitu, cintailah dirimu gitu ya. Makanya dengan cara tadi yang udah disarankan oleh dokter dari segi pencegahannya tadi ya, semoga apa yang udah tadi paparkan oleh dokter Epi yang mengenai kanker paru ini bermanfaat untuk pendengar setia dan juga yang menonton ya tayangan ini gitu. Terus juga mungkin ada pesan-pesan yang dok buat pendengar setia KBM atau yang lagi nonton acara ini. Pesannya adalah hidup sehat, hindari rokok dan asap-asap yang berisiko untuk terjadi kanker paru. Apabila sudah bergejala atau kira-kira berisiko, nah sebaiknya bisa kontrol ke rumah sakit. Jangan ragu-ragu atau jangan malu seperti itu. Walaupun nanti terdiagnosis ternyata kanker paru, jangan takut untuk berobat. Jangan putus harapan. Gitu. Harapan itu pasti tetap ada selama kita masih hidup gitu. Ya, betul, selama kita masih punya nafas. Baik, terima kasih Dokter Epi ya udah hadir di studio KBM untuk berbagi sharing tentang kesehatan nih. Semoga nanti di lain waktu bisa ketemu lagi dengan Dokter Epi ya. Karena kita nanti setiap hari Selasa pendengar saya selalu ada yang namanya Talk Kesehatan bareng Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doli Silvanus ya. Terima kasih, selamat ketemu nanti di lain waktu dan kesempatan. Saya Rizky pamit, sampai ketemu dan sampai jumpa. Sampai ketemu kembali teman-teman.